Kembali lagi dengan Bumi Gigatek Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen daripada elektromotor terkhusus di bagian luar. Jadi ada bagian dalam yaitu stator, terus rotor dan lain sebagainya. Tapi sekarang atau kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita di bagian-bagian luar elektromotor itu ada apa aja. Ini adalah elektromotor utuh ya. Kebetulan sampel yang kita pakai sekarang yaitu motor ABB. Motor ABB yang made in China. Origin ABB ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas tentang komponen apa aja sih yang ada pada elektromotor. Yang pertama adalah yang kita akan bahas yaitu shaft. Ya, ini adalah shaft atau as elektromotor. Nah, ini biasanya dikoppel dengan kopling ataupun puli, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus yang kedua ada mounting. Nah, kebetulan di motor kali ini, di sampel motor yang ada sekarang, ini mountingnya flank mounting. Ini yang di depan untuk dudukan baut atau dudukan pasangan daripada elektromotor ini gitu. Ini flank, ada juga yang foot yang ada kakinya. Nah, yang umumnya digunakan di lapangan itu ya flank pun umum, tapi yang lebih banyak yang kita temukan di lapangan yaitu yang model foot mounting yang ada kakinya gitu. Ini adalah mounting. Selanjutnya atau juga bisa disebut kalau misalkan dia foot ya, misalkan dia foot ini bisa disebut dengan L bracket atau yang belakang juga disebut bracket atau F bracket gitu. Jadi ada shaft dan mounting atau L bracket dan F bracket. Berikutnya ada terminal box. Nah, ini terminal box. Terminal box ini di mana tempat masuknya kabel, nanti kabel power masuk ke dalam terminal box untuk dikoneksi, koneksi star atau delta. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di video lainnya terkait koneksi ya. Nah, ini adalah terminal box. Terus berikutnya yang tampak luar komponennya adalah nameplate. Nah, nameplate ini sangat penting ya teman-teman ya. Di sini kita mengetahui power. Di sini kita mengetahui arus maksimum ketika beban berapa. Di sini kita mengetahui voltase, frekuensi, RPM, frame size dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman sekalian, ketika motor baru atau teman-teman motor yang masih ada nameplate, maka dijagalah atau didatalah nameplate ini sedetail mungkin supaya teman-teman tidak kehilangan data daripada elektromotor teman-teman sekalian gitu. Setelah nameplate di sini juga ada body ya, body atau frame. Nah, body yang terpasang atau yang digunakan sekarang adalah yang umum untuk di industri sekarang ya, yaitu menggunakan sistem cooling TFC ya. Sistem cooling TFC apa nanti kita akan bahas di video yang lain. Jadi sirip-sirip pada elektromotor ini adalah untuk mengalirkan angin daripada kipas motor gitu. Jadi nggak cuma asal desain ya. Ini nggak cuma asal desain, ini adalah sistem daripada pendingin atau sistem cooling elektromotor. Berikutnya ada kabel gland. Kabel gland, nah ini kadang ada, kadang enggak ya, tergantung kondisi teman-teman sekalian di lapangan. Kalau yang sampel di sini ada. Jadi kabel gland ini untuk masuk kabel dan untuk safety kabel daripada debu atau daripada air yang masuk seperti itu. Berikutnya ada fan cover. Fan cover adalah tutup kipas. Nah, tutup kipas ini penting ya. Tutup kipas ini penting karena apa? Untuk safety terutama. Kenapa demikian? Di dalam ini ada kipas, teman-teman. Jadi
kalau kipas ini jalan sementara fan covernya tidak ada, ini resiko untuk terkena eh, apa? Terkena daripada badan teman-teman sekalian cukup tinggi. Maka wajib, kalau kami bilang wajib untuk ada fan cover untuk safety teman-teman sekalian. Gitu. Berikutnya ada fan di dalam fan cover. Nah, fan ini juga yang tadi yang saya bilang kan ini baling daripada body atau frame ini untuk jalur pendingin, sementara fan yang ada di dalam yang ada pada elektromotor ini juga untuk mendinginkan daripada elektromotor. Jadi kalau misalkan tidak pakai fan tidak pakai fan, maka kemungkinan panas itu cukup tinggi gitu. Jadi sistem coolingnya itu seperti ini teman-teman. Motor berjalan, nanti dari external fan atau dari kipas, dia akan mengalirkan udara ke sela-sela daripada bodi motor atau daripada frame motor. Nanti berjalan, dia punya angin berjalan, dia ke sini ke depan masuk ke dalam shaft. Nah, masuk ke dalam shaft, dia masuk ke gulungan, ke bagian dalam elektromotor. Begitu terus sirkulasi sehingga motor ini tetap dalam kondisi suhu yang stabil. Baik, saya rasa untuk bagian luar komponen pada elektromotor, walaupun ini motor kecil, cuman untuk di motor besar pun sama aja gitu loh. Motor besar juga ada shaft, juga ada mounting, juga ada terminal box, ada frame, ada fan cover, dan juga ada kipas atau external fan di elektromotor tersebut. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tadi kita udah membahas tentang bagian atau komponen-komponen pada elektromotor bagian luar. Saya harap teman-teman, termasuk saya sendiri, juga belajar tentang elektromotor lebih dalam. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.